Sinta mendengar ini, dia sedikit lega, dan bertanya kepadanya, lalu dalam kapasitas apa saya memimpin upacara pindah rumah ini? Maksudku, ketika aku memperkenalkan diri, apakah aku akan mengatakan bahwa aku mengenal guru, atau bahwa saya mengenal Tuan Hedi? Tama tersenyum dan berkata, dalam hal ini hari ini, Hong Kong sebenarnya ingin melihat rasa malu guru. Lagi pula, menurut mereka, Paman Hedi memberi guru topi hijau saat itu, jadi mereka ingin tahu mengapa guru menyerah mengejar Paman Hedi, dan bahkan membelikan rumah yang begitu mahal untuknya. Jika Anda mengatakan Anda mengenal Paman Hedi, mereka akan berpikir bahwa guru terpaksa menyerah, karena Paman Hedi mendapat dukunganmu. Jangan biarkan dia kehilangan muka terlalu banyak di usianya. Sinta mengangguk mengerti dan berkata sambil tersenyum, lalu apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku memperkenalkan diri, atau aku bilang aku sudah mengenal guru? Ya, Tama tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu dan guru sudah saling kenal untuk waktu yang lama, dan kali ini di Hong Kong, kamu datang untuk membahas kerjasama dengan guru yang secara khusus mengundangmu untuk memimpin upacara, dan kamu juga mendengar tentang dia dan Hedi. Setelah kejadian yang lalu, kamu merasa bahwa hubungan antara mereka berdua sangat positif, jadi kamu menyetujui permintaannya. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, sebenarnya, tugasmu hanya dua. Salah satunya adalah membuat upacara pindah rumah ini berakhir dengan sukses, dan yang lainnya adalah memberi guru lebih banyak wajah. Sinta mengangguk, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Renza, jika saya tidak rendah hati jika keluarga Fei mendukung perusahaan atau individu, ini setara dengan menciptakan niat baik dalam jumlah besar untuknya. Biaya satu kali yang dibayar guru untuk menyelesaikan masalah ini, niat baik semacam ini hampir dapat memberinya aliran manfaat yang stabil di masa depan, jadi dalam transaksi ini, Anda mungkin malah kehilangan uang. Tama tersenyum dan berkata, tujuan utama saya datang ke Hong Kong adalah untuk menyelesaikan urusan Paman Hedi. Mengenai apakah guru pada akhirnya akan mendapat manfaat, saya tidak akan peduli dengannya. Sinta berkata sambil tersenyum, aku sepertinya sedang menghitung sekarang. Setelah memikirkannya, saya merasa sekarang bahwa guru seharusnya bingung. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengubah pandanganmu? Sinta berkata dengan serius, aku tidak mempertimbangkan Jemima sekarang, dia sudah jatuh cinta padamu, meskipun guru mendapat dukungan dari keluarga Fei. Tapi dia kehilangan Jemima, dan pada akhirnya, dia kehilangan lebih banyak lagi. Tama berkata dengan sedikit malu, apa yang kamu katakan sepertinya dia telah kehilangan Jemima. Seperti yang terjadi pada Nona Fei, aku hanya lebih menghargainya sedikit atas dasar teman biasa, dan aku tidak melakukan apapun padanya. Bagaimana bisa guru dianggap membayar dalam bentuk Jemima? Sinta tersenyum sedikit, dan berkata dengan penuh arti, kadang-kadang, jika Anda tidak melakukan sesuatu pada pihak lain, itu lebih baik daripada sesuatu yang benar-benar terjadi. Tama bertanya dengan heran, apa artinya ini? Sinta dengan cepat melambaikan tangannya, aku hanya berbicara omong kosong. Tuan Renza, tidak apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara petasan di halaman villa, disusul dengan suara gong, gendang, dan suona, seolah-olah tim barongsai sudah mulai tampil. Pada saat ini, Amin bergegas masuk dan berkata kepada Tama, Tuan Renza, konvoi telah tiba di pintu, dan mereka akan segera masuk. Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah barang-barang milik Sandi sudah disingkirkan? Amin mengangguk buru-buru dan berkata, menurut instruksi Anda, saya telah menyimpannya. Oke, Tama tersenyum dan berkata, Nona Fei akan memimpin upacara pindah rumah hari ini. Setelah berbicara, dia memandang Sinta dan berkata, Nona Fei, saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda. Sinta terkejut, Tuan Renza, apakah kamu tidak pergi? Tama tersenyum dan berkata, ada begitu banyak wartawan media di luar, jadi saya tidak ingin menunjukkan wajah saya, agar tidak dikenali. Bagi Tama, yang dikhawatirkannya adalah jika media TV menayangkannya, wajahnya akan dikenali oleh keluarga neneknya.
Di masa depan, Gemma meminum pil penghemat darah dan pergi ke keluarga Polen sebagai tunangannya, yang sampai batas tertentu menghidupkan kembali tekad keluarga Polen untuk menemukannya. Namun, Tama tidak berencana untuk mengenali mereka untuk saat ini. Tentu saja, paling tepat untuk tidak menghadiri acara semacam ini yang menjadi perhatian seluruh Hong Kong. Sinta juga memahami niat awal Tama dalam membuat keputusan ini, dan sedikit mengangguk. Oke, Tuan Renza, karena itu masalahnya, maka yakinlah dan serahkan masalah ini padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Para wartawan berbondong-bondong mengikuti iring-iringan mobil tersebut. Tim barongsai terbaik di Hong Kong menampilkan dua tarian singa yang hidup dengan cara yang mempesona. Adegan itu luar biasa hidup. Meskipun Tama selalu tidak menyukai adegan yang hidup, tetapi sekarang melihat adegan ini, dia sangat lega. Asap tebal yang dihasilkan dari ledakan petasan membubung dengan bau mesiu yang kuat. Bau yang familiar tapi tidak familiar ini membuat Tama tiba-tiba merasa segar kembali. Dia menyukai bau asap mesiu ketika petasan padam sejak dia masih kecil. Tapi dengan larangan kembang api dan petasan di mana-mana selama bertahun-tahun, dia sudah lama tidak mencium bau yang familiar ini. Ini mungkin juga terkait dengan kecintaan orang Tionghoa terhadap kembang api dan petasan selama festival dan acara. Jadi setiap kali mencium bau ini, itu juga saat yang tepat untuk reuni keluarga dan acara bahagia, terutama ketika Tama masih muda saat tahun baru dan festival lainnya. Orang tuanya akan meluangkan waktu khusus untuk menemaninya menyalakan kembang api. Saat itu, Tama tidak sabar untuk memotret dari tanggal 30 tahun baru hingga tanggal 15 bulan lunar pertama. Jadi ingatan semacam ini juga akan membuat Tama tanpa sadar menemukan kebahagiaan yang unik di masa kecilnya. Tama berdiri di tepi teras, mengambil beberapa napas serakah, dan mau tidak mau memikirkan orang tuanya lagi. Sebagian besar waktu, dia adalah orang yang kuat. Dia jarang meneteskan air mata dan tidak pernah takut. Tidak peduli seberapa keras waktu yang diberikan hidup kepadanya, dia masih bisa hidup dengan senyuman. Tetapi hanya ketika dia merindukan orang tuanya, kepekaan rapuh di hatinya akan terungkap tanpa sadar. Karakternya seperti landak dengan baju besi yang kuat, dan orang tuanya adalah sisinya yang lembut dan rapuh. Dia melihat Heidi dalam setelan jas keluar dari mobil. Heidi mengenakan setelan yang sama yang dia bawa ketika dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun, setelan itu masih sangat pas. Warnanya putih, tapi terlihat sangat energik. Dalam benak Tama, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya ketika dia masih kecil. Kata-kata itu juga menjadi alasan mengapa dia menolak kakeknya dan bersikeras membawa ibunya kembali ke Indonesia. Dia berkata, "Tama, kamu harus ingat bahwa siapapun dengan hati dan daging dan darah yang benar, harus memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika orang seperti itu jauh dari tanah airnya untuk waktu yang lama, 3 jiwa dan 7 roh akan kehilangan 1 jiwa. Ketika kamu pergi ke tanah airmu, jiwa yang hilang akan ditemukan secara alami. Jika kamu tidak kembali ke tanah airmu, atau jika kamu kehilangan tanah airmu, maka jiwa ini tidak akan pernah ditemukan lagi." Melihat Heidi sekarang sepertinya masih muda dalam semalam. Pada usia 10 tahun, Tama tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari kata-kata ayahnya. Ayah juga pernah berkata, di antara 3 jiwa dan 7 roh manusia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.